sukacita. Oke, jumpa lagi dengan kamu di minggu pertama bulan Desember tahun 2021. Wah, adik-adik yang tahu nggak? Bulan ini kita memperingati apa? Memperingati yang namanya Hari Natal. Wah, Hari Natal itu penuh dengan sukacita. Jadi adik-adik yang udah hias-hias pohon Natal, ayo hias yang cantik-cantik. Terus siapkanlah kado yang banyak-banyak. Oke adik-adik semua, kakak nggak berlupa untuk adik-adik hari ini kita akan memuji Tuhan. Maka semuanya yang masih tidur-tiduran, ayo bangun, kita memuji Tuhan. Terus yang masih main, diberhentikan dulu permainannya. Terus yang masih makan, dijeda dulu makanannya, kita mau memuji Tuhan. Oke, kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus
pakai dalam setiap kehidupan kami anak-anak ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, berkati kakak yang memberikan dalam puji-pujian, bahkan kami yang ada di rumah yang dipimpin, kami diberkati oleh Tuhan, kami dengan semangat yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, kita telah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memuji Tuhan. Namun adik-adik, di puji-pujian ini kakak nggak sendiri. Ada teman kakak yang namanya kakak untuk kita lebih meriah lagi memuji Tuhan. Ada kakak Sari. Ketemu lagi. Nah, Kak Sari, kita punya lagu apa nih Kak Sari? Ini kan udah masuk Desember nih ya. Berarti kita udah Natal. Kalau orang Natal itu gimana sih Kak? Artinya? Hatinya penuh dengan kegembiraan. Kita gembira, kita bahagia. Berarti kita pujian-pujian apa? Hati yang gembira adalah obat. Sip. Sambil ini ya. Dikit ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang tenang, hati semangat yang patah berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang tenang, asik, asik, tapi semangat yang patah berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, asik, asik, tapi semangat yang patah berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang banget ya Kak ya? Iya benar. Kalau kita lagi gembira, lagi bahagia di Desember ini, kita sebenarnya lagi ngapain sih Kakak? Lagi bersuka cita karena kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kak. Yuk, kita pujian-pujian ini ya, sama-sama dengan semangat. Ayo berdiri semua, berdiri, berdiri, berdiri. Yuk. Ya berdiri, berdiri ya. Coba berdiri, lompat, lompat. Semua ikut lompat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami,
menandakan bahwasanya Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita orang percaya. Iya, Oke, adik-adik. Sekarang kita mau apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Mana ya? Habis selesai pujian, biasanya ngapain ya? Ada ingat nggak? Kita tak mau dengar firman Tuhan. Oh iya, bener. Udah kangen ya jalan-jalannya. Soalnya kita ngalamin PPKM, PSBB, lama kita di karantina. Jadi ketika kita boleh keluar, kita tuh pinginnya apa? Jalan-jalan ya. Tapi adik-adik, kita juga bisa jalan-jalan bersama firman Tuhan ya kayak. Iya, Kita mendengarkan firman Tuhan, jadi kita bisa mengenal masa lalu, terus kita cerita tentang masa sekarang, dan kita akan tahu masa depan. Jalan-jalannya lebih keren ya. Iya. Melintasi waktu. Iya. Oke, adik-adik, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, buku catatannya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti Paulus.
kami boleh hadir di bulan yang luar biasa ini, di mana kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Lahir dalam hati kami, lahir mengubahkan kami, lahir membuat kami kuat, semangat, dan menjadi anak-anak yang hebat bersama Engkau. Anak-anak yang berani bersaksi cinta kasih-Mu Tuhan. Anak-anak yang berdampak bagi lingkungan, berdampak dan mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami juga teman-teman, guru kami, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau traveling Tuhan bersama dengan firman-Mu. Tahu masa lalu, kami juga ingin Tuhan memperbaiki hari ini. Bahkan kami ingin Tuhan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jam pemberitaan firman ini di dalam tangan-Mu. Dan kami juga Tuhan berucap syukur untuk kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan yang tetap sehat, tetap semangat dan boleh belajar. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati kami dengan kasih setia, anugerah dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Selesai Kak. Kita dadah dulu ya Kak. Ya Kakak, kita dadah dulu. Dadah. Sampai jumpa di Sampai jumpa. Shalom. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan adik-adik ya. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa bareng-bareng adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, hingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang senantiasa mengerti untuk firman-Mu Bapa. Berkati guru-guru kami yang senantiasa mengajari kami, mendidik kami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin adik-adik. Ya adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Natal ya adik-adik ya. Karena dari saat ini ya kita sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik ya. Hari ini adik-adik kakak mau cerita tentang Natal ya adik-adik ya. Jadi Natal itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik ya. Sebelum kakak mau cerita nih adik-adik, kakak mau tanya nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik kalau sedang merayakan hari kelahirannya, ya pernah nggak nih adik-adik merayakan ulang tahun? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Pasti hatinya senang adik-adik ya, dapat kado ya, dapat hadiah dari orang tua, dari teman-teman ya. Terus kita tiup lilin adik-adik ya. Pasti kita itu senang sekali karena kita ulang tahun kita dirayain oleh mama papa ya adik-adik. Jadi bulan Desember ya kita semua umat Kristen ya di seluruh dunia sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang sering kita sebut dengan Natal ya adik-adik ya. Jadi kita kalau mengucapkan atau merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus senang ya. Seperti kita adik-adik ya, ketika kita dirayakan ulang tahun kita pasti senang adik-adik. Nah adik-adik yang menjadi pertanyaannya ya adik-adik ya, apa sih kado kita buat Tuhan Yesus untuk tahun ini?
Ayo, ada yang berencana mau kasih apa nih buat Tuhan Yesus nih? Ya, nih ya, sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang sangat luar biasa adik-adik ya. Jadi kita cerita tentang Natal hari ini ya. Kakak mau cerita tentang sahabat yang sejati ya. Sahabat yang sejati. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik ya. Boleh adik-adik yang belum ada Alkitabnya boleh mengambilnya ya. Karena kita akan baca bareng-bareng firman Tuhan ini ya adik-adik. Yuk adik-adik kakak kasih waktu ya sebentar untuk adik-adik semua mengambil Alkitabnya ya. Kita buka di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 ya. Yuk udah semua adik-adik. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran ya adik-adik ya. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran ya adik-adik ya. Firman Tuhan sangat singkat tapi punya pengertian yang sangat luar biasa ya, yang sangat dalam sekali ya adik-adik ya. Jadi katanya firman Tuhan ini seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu ya adik-adik ya. Nah adik-adik punya sahabat nggak sih? Di sekolah ya, di rumah tentunya kita semua punya sahabat. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri adik-adik ya. Kita punya papa mama, kita punya keluarga yang baik, yang sayang sama kita ya. Punya kakak ya, punya adik ya adik-adik ya. Jadi itu juga sudah termasuk sahabat. Tetapi dalam firman Tuhan ini ya, sahabat yang dikatakan itu adalah sahabat sejati yang menaruh kasih setiap waktu adik-adik ya. Jadi nih kakak mau cerita nih ya. Kakak mau cerita tentang sahabat ya. Jadi ada seorang anak ya. Ada seorang anak, dia menaruh sahabatnya itu yaitu Tuhan Yesus adik-adik ya. Jadi ketika dia pergi ke sekolah ya, dia kan ke sekolah jalan kaki ya. Tetapi ketika dia kalau ke sekolah itu selalu melewati yang namanya gereja ya adik-adik ya. Jadi sesudah pulang sekolah ya adik-adik, dia selalu mampir ke sana adik-adik ya, ke gereja itu. Dia cerita ya di sana ya. Dia merasa bahwa Yesus itu, Tuhan itu ada dekat bersama dia adik-adik. Sehingga dia cerita apa aja. Dia yang gak suka sama temennya, dia yang sering dimarahin orang tuanya ya adik-adik ya, yang dia nilainya jelek adik-adik, dia cerita sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, hari ini aku kesel ya sama temanku si itu. Soalnya dia itu jahil sekali ya. Jadi dia tuh adik-adik ceritanya itu, dia tuh ke gereja tuh hanya cerita tentang apa aja yang ada dalam hatinya ya. Tuhan Yesus, hari ini aku sangat senang sekali karena papa mamaku kasih aku uang jajan ya. Pokoknya dia macam-macam dia cerita. Nah, suatu waktu adik-adik ya, ada seorang pendeta yang melihat dia ya, selalu setiap pulang sekolah mampir ke gereja itu adik-adik. Terus si Pak Pendetanya bertanya kepada dia ya,
"Halo nak," katanya, "selamat siang. Mau kemana?" Dia bilang, "Saya mau mampir ke gereja itu Pak. Saya mau bertemu dengan sahabat saya," katanya gitu ya. Nah, "Oh boleh silahkan," kata Pak Pendeta itu ya. Nah, setibanya di situ dengan penasarannya ya, si Pak Pendeta tadi sedang mendengarkan atau diam-diam dia ingin mendengar apa sih yang dilakukan anak ini di gereja gitu ya. Terus si Pak Pendetanya itu diam-diam dia masuk ya. Ketika si anak itu tadi sudah masuk ke dalam gerejanya adik-adik ya. Nah, si pendetanya tadi diam-diam dia mendengar keluhan anak ini ya, anak yang tadi itu ya. Nah, terus dia duduk di situ, terus dia bilang, "Halo Tuhan Yesus, aku datang lagi nih," katanya gitu. "Tuhan Yesus, hari ini aku sedang sukacita," katanya ya. "Hari ini papa mama saya dia memberikan aku uang jajan yang biasanya dia adik-adik tidak pernah dikasih uang jajan sama orang tuanya ya. Terus kemarin-kemarin Tuhan Yesus dia mencubit aku, katanya aku kesel, tapi hari ini aku sangat senang karena papa mamaku mereka sedang senang hati dan mereka memberikan aku uang jajan," katanya gitu. "Tuhan Yesus, aku ingin berbagi dengan Tuhan Yesus," katanya. Terus kan dia bilang begini, karena kan sebentar lagi sudah mau Natal, pasti Tuhan Yesus senang karena sebentar lagi kita semua akan merayakan hari kelahiranmu Tuhan Yesus, katanya. Terus nanti aku akan kasih hadiah buat Tuhan Yesus, katanya gitu ya. Terus sesudah itu aku sudah sangat siang di sini Tuhan Yesus, aku mau pulang, katanya. Terus dia pulang ya. Terus ketika dia pulang, dia kan harus menyeberangi jalan. Nah, si Pak Pendetanya bilang, "Mulai sekarang nak, aku akan menyeberangi engkau dari sini sampai ke rumahmu. Aku akan mengantarkanmu," katanya gitu ya. Karena si Pak Pendeta tadi itu sangat sayang ya sama anak tadi, karena dia anaknya baik adik-adik. Nah, sesudah itu adik-adik ya, dia pergi pulang ke rumah itu setiap hari diantarkan oleh Pak Pendeta tadi ya adik-adik ya. Nah, setiap hari dia lakukan seperti itu. Nah, pada saat hari Natal adik-adik ya, pas hari Natal dia datang ya adik-adik ya, dia datang, dia sudah membawa sebuah kado ya, membawa sebuah kado untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika di perjalanan adik-adik dia ditabrak oleh sebuah mobil ya adik-adik ya, dan saat itu juga dia meninggal adik-adik ya. Nah, si Pak Pendeta tadi sangat sedih ya. Nah, sesudah itu pas dia meninggal adik-adik, ada seorang berjubah putih ya, dia datang ya, terus sekelilingnya melihatnya, datang ya untuk menggendong anak ini. Terus orang-orang di situ bertanya kepada bapak yang berjubah tadi, "Bapak siapanya?" katanya. "Apakah bapak keluarganya?" katanya gitu ya. Dia bilang, "Iya, saya sahabatnya," katanya gitu ya adik-adik ya. Nah, sesudah itu dengan hati yang sangat sedih ya, Tuhan Yesus mengangkat dia, menciumnya ya adik-adik ya, dan mengantarkannya ke rumah ya adik-adik. Sampai di rumah si Tuhan Yesus tadi yang berjubah putih tadi ya datang dan menyapa orang tuanya tadi ya. Terus orang tuanya bertanya, "Bapak siapanya?" katanya gitu. "Kok Bapak sedih sekali? Ini kan anak saya. Bapak kan tidak mengenal anak ini. Kenapa Bapak sedih sekali?" kata orang tuanya. Terus Tuhan Yesus menjawab, "Dia adalah sahabat saya.
saya bersedih, katanya gitu. Terus sesudah itu sebentar saya akan pulang Bu, katanya. Tapi izinkan saya untuk mencium sahabat saya, katanya. Nah, jadi yang berjubah putih tadi adik-adik mencium anak itu tadi dan sambil berkata, nanti kamu akan bersama saya, katanya gitu ya. Terus tiba-tiba ya yang berjubah putih tadi menghilang adik-adik ya, tidak tahu kemana. Nah adik-adik, inti cerita dari yang kakak ceritain tadi ini adalah bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati adik-adik ya. Jadi adik-adik mari kita bersahabat dengan Tuhan Yesus ya. Karena sahabat sejati itu adalah Tuhan Yesus. Dia rela berkorban demi umat manusia, demi adik-adik dan juga demi kakak adik-adik ya. Hanya Yesus satu-satunya yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, karena Dia sayang kepada kita. Dia rela berkorban, Dia rela disalibkan demi dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, kita patut bersyukur, kita patut bangga ya, punya sahabat, punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat baik bagi kita ya adik-adik. Jadi adik-adik, tentunya kita semua juga punya sahabat ya. Sahabat di dunia itu siapa? Yaitu teman kita, orang tua kita ya, yang selalu sayang kepada kita. Terus yang menjadi pertanyaannya, kalau kita punya sahabat di dunia, pernah gak sih selisih paham? Gak pernah adik-adik ya. Jadi kalau sahabat itu ya tentunya pasti ada konflik adik-adik ya. Pasti ada cekcoknya ya. Tapi kalau kita bersahabat harus kita saling mengalah adik-adik ya. Karena kita beda karakter ya. Beda kesukaannya. Terus mungkin teman kita pengen jalan-jalan, kitanya pengen olahraga. Pasti ada konflik-konfliknya ya. Tapi ingat adik-adik, kita harus punya sahabat ya. Kita ini kalau sendiri pasti bawaannya susah senyum ya, hidup menyendiri ya adik-adik. Tentunya kalau hidup sendiri itu tidak enak adik-adik. Jadi kita perlu berbagi dengan sahabat-sahabat kita, tapi sahabat di dalam Tuhan adik-adik ya. Jadi kita harus bersahabat dengan Tuhan Yesus ya. Jadi yang kakak mau bagikan hari ini yaitu cerita Natal kita tentang sahabat sejati adik-adik ya. Yuk kita baca lagi ayat terakhir dari Yohanes ya dek ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 ya. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ya. Yuk kita baca sekali lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ya. Jadi Yesus sangat luar biasa sekali ya. Dia rela memberikan nyawanya untuk umat manusia, untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik ya. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan dengar firman Tuhan selanjutnya minggu depan ya.
Mohon adik-adik kita semua kalau dalam ibadah semua mendengar firman Tuhan ya, semuanya memuji Tuhan. Karena dengan itulah kita membalas kebaikan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang sangat baik, Dia adalah sahabat kita, sahabat yang sejati, yang rela berkorban untuk kita semua. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita semua lipat tangan, tutup matanya, kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita bagi kami. Ajar jari kami terus agar kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau merayakan hari Natal. Biarlah Tuhan Yesus hari kelahiran-Mu bagi kami, Tuhan Yesus menjadi satu momen yang sangat indah. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin adik-adik. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik, ceritanya sampai di situ dulu. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.